Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kurniawan dari kelas 10 DPIB 2. Saya akan mengerjakan tugas pertemuan 14 yaitu ulangan bab 3. Persoalan nomor 1. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli. Jawabannya, menurut Robert Dahl adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Menurut Sri Soemantri adalah palembangan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Menurut David Easton adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. David Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial melalui makna nilai-nilai dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat. Menurut Gabriel Almond adalah sebuah sistem interaksi yang dapat ditemukan dalam masyarakat rakyat merdeka. The political system is a system of interaction that can be found in a free society yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Menurut Rusadi Sumitapura adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Soekarno adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan negara dengan negara atau dengan rakyatnya, atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Menurut D.R.S. Soekarno adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Dr. Wiku Adisasmito adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatan-kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah. Menurut Muhammad Bahrudin Podomi adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, struktur, dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Menurut R.S. Abdul Qadir adalah suatu sistem yang legitimate, sistem yang memelihara ketertiban, order maintaining, atau sistem yang transforming system dalam suatu masyarakat. Menurut Frederick W. Frey adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekaan, dan media komunikasi politik. Jawabannya, partai politik adalah sarana seorang untuk melakukan partisipasi politik sebagai aktualisasi hak-haknya sebagai warga negara. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kelompok penekan adalah sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Media komunikasi adalah sarana komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Soalan nomor 3. Uraikan proses pemberitahuan Presiden menurut pasal 7B 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya, 1. Dewan Perwakilan Rakyat membuat usulan terhadap
pemberhentian dari presiden dan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum melakukan pengusulan tersebut, haruslah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dalam melakukan segala macam bentuk pemeriksaan, pengadilan hingga pemutusan dari pendapat bahwa presiden dan wakil presiden dianggap telah melanggar peraturan yang ada. 2. Mahkamah Konstitusi diberikan kewajiban guna untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan hingga pemutusan. 3. Selanjutnya, ketika Mahkamah Konstitusi telah mengajukan pemutusan, tahapan selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan sidang untuk melakukan pengusulan terhadap pemberhentian dari presiden serta wakil presiden. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang dalam pemutusan terhadap usulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Keputusan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diambil dengan jumlah orang yang setuju sebanyak 2/3 dari jumlah anggota dari rapat sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persoalan nomor 4. Sebutkan 5 ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik. Jawabannya: 1. Akuntabilitas memiliki arti tanggung jawaban secara umum atau dapat dipersalahkan, artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur. 2. Transparansi menyatakan mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut. 3. Independensi. Jika kerap kali independensi diartikan sebagai keadaan netral atau tidak berpihak, maka itu salah. Karena apapun selalu dihadapkan pada dua pilihan sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar. Koordinasi memiliki makna bahwa antar memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik dan tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik. Partisipasi di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengakui keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan. Persoalan yang kelima, jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara. Jawabannya: ikut dalam pemilu dan tidak golput, merayakan hari-hari besar politik, tidak mencela dan mendemonstrasikan suatu hal bentuk yang berhubungan dengan seorang oknum calon maupun wakil pemerintah daerah, ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah, ikut mendukung pemberantasan KKN, membantu tugas pemerintah dengan menjadi warga negara yang baik dan mematuhi peraturan yang ada, mengkritik dan menegaskan jika ada tindakan pemerintah yang salah menurut kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.